Astagfirullah. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul wa salahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Musami summa ila kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa farahim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disebutkan oleh Al-Arif Billah Asy-Syaikh Qasim Al-Halabi di dalam kitabnya yang bernama Sairus Suluk bahwasanya nafsu itu ada 7 martabat. Kalau dulu kita berbicara hati itu ada 4 tingkatannya. Sekarang nafsu itu ada 7 martabat yang disebut pengambilannya, pembagiannya di dalam surah Al-Qiyamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Itu ambilannya. Yang pertama nafsul ammarah namanya. Dan yaitu ada baginya 6 perkara nafsu amarah. Pertama baginya ada perjalanan. Kondisi perjalanan orang yang berada di nafsu al-amarah bisu. Ya. Yang kedua baginya alam, ada alam. Ketiga baginya ada tempat. Keempat baginya ada hal, keadaan. Kelima baginya wirid. Keenam baginya sifat. Maka perjalanannya itu ilallah ta'ala, yakni kepada Allah Ta'ala. Dan alamnya itu alam syahadah, yang sekarang kita rasakan alam syahadah, yakni alam ajsam. Dan halnya itu cenderung kepada kejahatan. Keadaan hal hatinya, nafsunya itu cenderung membawa kepada berbuat kejahatan. Itu yang dimaksud nafsul ammarah wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahim rabbi. Itu dalilnya. Jadi nafsu amarah itu tidak mau berlepas dari aktivitasnya, selalu menjerumuskan kepada pemilik itu. Itu wa ma ubarri'u. Nah, mudah-mudahan kita terlepas dari sifat amarah ini. Nah. Dan wiridnya itu syariat, memang orangnya Islam. Jadi mengikuti aja syariat aturan agama, tapi banyak melakukan kefasikan dalam perjalanan kehidupannya. Dan setengah daripada sifatnya itu jahil. Banyak ada tahu tentang syariat dan tentang tauhid, apalagi tasawuf lah. Dan kikir, dia dilimuti oleh perasaan rasa takut miskin, jadi kikir jadinya. Dan loba, wah dia sedang cinta betul kepada dunia. Dan sifatnya takabur dan gemar berkata-kata akan perkataan yang sia-sia. Karena yang menganggap berkata yang sia-sia itu adalah
kesenangan, kelebihan yang kebiasaan sudah menjadi kebiasaan. Kalau kada berkata sia-sia, kada rami, kada nyaman nafsunya tuh. Nah, yang tiada memberi faedah di dalam akhirat. Nah, itu aja Rasulullah. Kalau itu masih dilakukan, maka itu tandanya masih berada di sifat amarah. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nih, kata Rasulullah. Setengah daripada kebaikan Islam yang bagus itu adalah dia mampu meninggalkan aktivitas hati, mata, telinga, lisan, meninggalkan sesuatu aktivitas yang tidak berfaedah. Karena waktu yang digunakan melakukan berfaedah itu nanti ditanya, bukan kosong. Dan orang yang diamarah ini hendaknya banyak panyarikan, banyak marah. Dan gemar kepada makan makanan. Dan hasad, dengki sifatnya. Dan gaplah, yakni lalai. Gaplah awan agama. Tapi kalau urusan kejahatan kadang mau gaplahnya siap aja terus. Nah, ini yang dimaksud gaplah sini dengan agama, dengan perintah. Dan jahat perangai dan menyakiti akan manusia itu nya kada segan-segan menyakiti orang, menipu orang itu kada segan-segan. Karena tabiat nafsu amarah tadi, nafsu yang dimasuki oleh sifat setan dan barang sebagainya. Daripada segala sifat yang kejahatan itu memang terkumpul waninya berataan. Nah, terkumpul. Karena jikirnya kadada hendak berzikir itu kada kawa, lisannya berat karena dihalangi oleh, dihijab oleh keinginan apa, kejahatan yang sudah dilakukan itu. Dan sugianya bagi orang yang salik, nah, orang yang ingin menuju Allah, ingin berubah dari sifat ammarah bin nafsu, ingin naik sifatnya itu kepada tingkatan yang kedua, yaitu bahwa membanyakkan ia akan zikrullah ta'ala. Nah, itu syaratnya. Jadi membanyakkan berzikir, yakni membanyakkan menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada lain zikir yang untuk melepaskan daripada sifat nafsu amarah ini melainkan dengan zikrullah, dengan kalimat la ilaha illallah. Karena orang yang kada kau berzikir ini memang di dalam dadanya itu hibak dengan masalah kejahatan. Itu yang disebut dalam kitab Ad-Dasuki oleh Imam Sanusi, kata beliau, yatakhallaz zakiru awalan, maka melatih menghilangkan oleh orang berzikir yang pertama min kalbihi, dari hatinya, yaturudu anhu jami'al khataratil wahmiyah. Jadinya melatih dengan zikir itu untuk menghilangkan dari hatinya itu seluruh khatar-khatar wahmiyah. Bisikan-bisikan yang kada jelas. Wahmiyah itu kan sesuatu nang maawang-awang, kada ada habisnya. Wa jami'al kainati allati ista'badathu. Dan dia harus melatih menghilangkan dengan zikir tadi semua keadaan-keadaan dunia yang memperbudak akan dia. Allati ista'badathu itu artinya diperbudak oleh perasaan macam-macam tadi. Sehingga kada kau berzikir, kada kau mengingat Allah. Kada kawa semua, kada kawa. Apa itu maksudnya? Min jahin. Nah, itu taswirnya lah. Nang mengganggu nih pertama, min jahin, katujuh hendak berpangkat, katujuh hendak mencari jabatan. Kada tahu kisah apa-apa, pokoknya jabatan harus dapat. Nah, itu nang menggeruguti dalam hati nih. Yang kedua, wamalin, siang malam mencari harta aja.
Mbah maghrib ya tuh betimbang gula aja masih. Orang istirahat kalau orang mbah maghrib ini kan sudah untuk menuju Allah aturannya. Sudah 12 jam bekerja mencari harta. Mbah maghrib timbang gula aja masih. Ini kada bersambatan lah. Ini mengisahkan cerita ini nih. Artinya betapa sibuknya dengan dunianya itu, nah sehingga lalai sekali. Sembayang tuh terpaksa aja Inya Islam juga, tahu juga syariat, jadi sembayang aja inya. Cuma sembayangnya banyak kada ingat Allah Ta'ala. Itu yang dimasuk fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Nah, jadi ini ada beberapa tafsir lah. Kalau nang tafsir syariat, orang ini sembayang aja tapi hampir di luar waktu. Mbah Allahu Akbar mengungung. Asar sembahyang asar Allah Akbar mengungung maghrib. Artinya kesibukan dengan harta. Nah itu fawailul sembahyangnya. Nah enggak itu tuh. Karena diperbudak harta tadi. Allati ista'badathu. Diperbudak oleh harta. Itu fawailun sembahyangnya. Yang kedua memang habarnya sudah ada. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Jelas sabarnya lalai kada ingat awan Allah Ta'ala. Untuknya lalai sama gaplah. Sembahyang aja, bacaan aja, tapi hati kahulu kahilir. Nah, di antaranya tadi menghitung wa malin. Nah, itu nanti dikatakannya dalam hati. Yang selanjutnya wanisain. Ada juga masuk wanita-wanita. Nya banyak berduit. Jadi wabanin dan anak-anak yang berhasil itu yang selalu disebut-sebut. Wabanin. Nah, tapi menyebut itu hanya untuk sebagai kebanggaan. Bukan karena bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wadinarin, duit. Wadirhamin, duit juga, menghitung duit pak. Nah ini nang menggeruguti dalam hati kita. Wamadahin, dan senang dipuji. Wazamin, dan kada ketujuh dicaci maki, sarik. Nah ini orang yang berada di dalam nafsu ammarah bisu. Wa nahwi jalika biqaulihi la ilaha illallah. Maka seumpama yang demikian itu untuk mengurangi, melatih, mengurangi, maka tidak ada jalan lain dengan mengucap biqaulihi la ilaha illallah. Itulah guru kita sekumpul sidin waktu khalwatnya 24.000 dalam khalwat sidin berzikir. Nah, di dalam tafsir surah Al-Ahzab itu paling sedikit kita 300 kali dalam 24 jam. Itu paling sedikit. Nang sudah suluk itu 12.000. Nang dalam kalimatnya itu apa? Wazzakirin-allaha katsiran wazzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah itu. Paling sedikit 300 dan duduknya menghadap kiblat. Duduknya tahiyat awal atau tahiyat akhir terserah, berudu menghadap kiblat. Nah, dan kalau kita tahap latihan nang membuang ini disunatkan banyaring berzikir. Karena orang yang tadi dalam hatinya tuh semua yang kita sebut tuh ada, itu dianggap keras hati, dinisbahkan keras. Kenapa? Summa kasat qulubuhum, apa? Surah itu. Nah, apa? Al-Baqarah nih, ada ingat nah. Situ ada tafsirnya, maka disuruh banyaring berzikir itu agar dia bisa telinganya mendengar, konsentrasi dengan kalimat Allah. La ilaha illallah. Nah itu. Nah, punya di masjid banyak bahas subuh. Bagus saja 100 barangnya kalau mbah maghrib tuh lah. Nah, 100. Nah. La, tidak ada Tuhan yang sebenarnya, itu nang dilatih. La ilaha illallah. La nafi. Ilah mampiun, yang ditiadakan. Tidak ada yang sebenarnya illa isbat. Yang ditetapkannya ada illallahu musbat, hanya Allah. Nah itu dilatih. Kina kalau dalam apa? Dalam kitab
Tauhid Usmani kata. Nah, sebenarnya baca guru sakumpo maupun guru judi. Itu bisa diisi kita berzikir itu ya la ma'buda bihaqqin illallah. Itu yang pertama. Kalau ke guru Wildan ku dengar itu dilatih dulu la ma'buda itu aja berapa ratus kah? Kina sudahnya matang hanya naik kepada la maqsuda bihaqqin illallah. Nah, itu isinya di dalam. Jadi kita melatih zikir itu harus diisi, harus maknanya dihadirkan. Kalau kada dihadirkan, nah itu hanya sekedar latihan. Lambat kita dapat anugerah. Rasa kada bisi apa-apa tuh lambat. Karena tempat latihan kita kada bisi apa-apa. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya makan Allah. La, tidak kuasa kita menyembah terkecuali pada Tuhan Allah. Yang disembah hanya Allah yang sebenarnya. Di kitab Utsman itu ada juga catatannya bisa dibaca la qadira. Dari kalimat apa? Sifat maknawi ya, asma. La qadira, la alima. Nah, itu isinya dalam kitab tuh. Nah. Cuma kita yang nyaman tuh di sifat dulu. La qudrata, la iradata, la ilma. Nah. Nya ada enggak? Jadi kita melatih dengan di sini disebutkan apa? Dan sugiannya bagi orang yang salik artinya menuju Allah. Dengan wiridnya tadi la ilaha illallah. Padahal berdiri dan duduk dan padahal ia berbaring supaya lepas ia daripada nafsul amarah itu. Nah, hingga sampai kepada nafsul lawamah naik nih anak menikahkan kelamaan nih hanya ini zikirnya jar apa sih nih jar Imam Ghazali berdiri berduduk berbaring jangan beampihan berzikir. Nah itu dalilnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis. Nah itu aja ringkas saja zikirnya la ilaha illallah aja. Paling mudah disebutkan tapi paling berat untuk diistiqamahkan. Karena gangguannya memang banyak. Kita kadang-kadang subuh itu berzikir 100 sudah. Berapa kali menguapnya. Gangguannya itu jelas benar gangguannya. Dan ini harus dipaksa. Harus dipaksa. Kalau dipaksa jelas kada kalah kita dengan gangguan nafsu amarah bisu. Yang kedua nafsul lawamah namanya. Maka perjalanannya itu lillahi ta'ala yakni karena Allah ta'ala. Sudah agak naik lah. Dan alamnya itu alam barzakh. Yakni alam misal. Nah, kita membayangkan alam misal itu sesuatu yang belum kita temukan. Ya kah? Cuma di barzakh itu dibayangkan sudah. Bahwa kita akan lama tinggal di barzakh yakni di kubur. Kada tahu kita di sana tuh berapa ribu juta tahun hanya kiamat. Dan tempatnya itu di dalam hati. Lawamah ini. Kendalinya hati. Dan halnya dia memang senang mencintai Allah. Yakni kasih akan ibadat yang disuruh akan dia itu oleh Allah Ta'ala. Di lawamah ini memang sudah ke sana arahnya sudah naik karena dengan sebab zikir tadi. Tapi masih belum habis sifat maksiatnya masih ada. Dan wiridnya itu ilmu tarikat ya, wirid bacaan tadi. Ilmu tarikatornya bacaan-bacaan seperti la ilaha itu berapa banyak yang dia mampu dalam 24 jam setelah sembahyang 5 waktu. Dan sifatnya itu laum. Nah, laum niatnya dia mencela dirinya sendiri apabila tidak terlaksana ibadah. Yakni mencela akan kejahatan dan menyesal akan dirinya jika taksir daripada berbuat kebajikan. Menyesal jadinya, tapi tagawi terus. Pila imbah tagawi nak kajat menyesal. Artinya masih belum bisa berlepas memerlukan zikir yang panjang, proses yang
yang panjang. Karena kita ini kada ada lagi mursyid lah nang membimbing. Jadi kita menggunakan khalwah kita nih ya, imbah sembahyang maghrib sampai isya. Kina malam sembahyang 5 waktu itu kita gunakan khalwat kita. Arti khalwat napa teh? Mengosongkan nang sudah disebutkan di atas tadi, nang macam-macam tadi. Dengan wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak pikir. Nah, berpikir nang kadang-kadang pikiran masih masuk tentang dunia. Masih ada gangguan. Lawamah ini masih ada, tapi alhamdulillah sudah mahabbah terhadap wirid. Dan masih ada sifat ujub. Masih ada. Berzikir di rumah sorangan, di kamar, masih ada ujub datang kadang-kadang. Alhamdulillah, aku nih kawa berzikir. Nah, akunya tuh nang jadi bahaya. Aku nih kawa berzikir. Makinnya tak buat dalam hati orang lain kada tanto kau berzikir itu makinnya banget bener lah. Dan ria masih hendak hati ini dilihat walaupun kada diperlihatkan. Tapi ada ingin nafsu tuh supaya orang tahu dengan ibadatnya walaupun dia kada mau ucapkan. Nah, di hatinya aja, maka nang di hati itu langsung dinilai oleh malaikat Allah. Dan banyak iktirat atas manusia, banyak membantah. Bila kada cocok on akalnya, masalah ibadah sunat kada main noninya. Masih banyak menggunakan logika. Bila kada cocok. Apalagi nya hadis-hadis nang daib kada mau laluinya, nang orang iktirat nih. Padahal daib itu hikmah sebenarnya. Kada semua orang kawa menggawi. Karena hadis daib itu kan untuk fadailul amal. Amal pribadi. Kalau nang sahih itu kan berataan kita mengerjakan. Dan suka ia jadi masyhur kepada orang banyak. Nah, suka terkenal. Aktivitasnya suka terkenal. Apa aja tuh? Karena nafsunya tadi masih tujuannya tuh masih awan manusia. Manusia bukan awan Allah. Masih senang dipuji manusia. Marah kalau dicaci maki. Nah itu. Ini berada di lawamah sudah. Tapi sudah bagus. Pindah daripada sifat amarah bin nafsu. Nah. Dan suka ia jadi penghulu orang. Karena lagi tinggal sertanya tersetengah daripada beberapa sifat nafsul amarah. Ada habis lagi. Tetapi adalah segala sifat ini bahwa melihat ia akan yang benar itu benar. Dan yang batil itu batil. Kawanya kan membedakan itu kawa. Tapi belum habis. Tetap aja ada masih. Dan diketahuinya bahwa segala sifat yang tersebut itu kejahatan yang dicela oleh syara, padahal belum kuasa ia berlepas daripadanya sifat tadi, tetapi adalah ia di dalam memerangi akan nafsul amarah yang bersifat dengan yang demikian itu kejahatan. Tapinya dalam rangka terus memerangi, berjuang untuk melepaskan itu dengan zikir tadi. Dan adalah bagi orang yang mempunyai nafsul lawamah pada martabat ini gemar ia di dalam mujahadah. Yes. Beribadah, berjamaah, rajin. Termasuk tuh perjuangannya lah. Karena di situ ada mengetahuinya bahwa nilai berjamaah itu derajatnya banyak, pahalanya banyak. Yakni di dalam memerangi akan nafsunya yang amarah itu. Dan gemar ia muwafaqah akan syariat. Muwafaqah akan syariat, dia mengerjakan sesuatu pasti berdasarkan
syariat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Orang ini jelas ketujuh belajar. Nah, bila kada ketujuh belajar kada mungkin. Nah, ketujuh belajar, jadi tahu aturan cara beribadah, yang mana yang menurut syariat, yang mana yang bid'ah. Dan lagi baginya beberapa amal yang salih daripada sembahyang tahajud dan puasa dan memberi sedekah dan barang sebagainya. Itu digawinya. Tetapi gawiannya ini masuk di atas ujub dan riya. Masih ada tadi. Masih ketujuh dipuji. Tapi bagus ya sudah, insya Allah. Kada kaupang kita langsung. Karena waktu dan proses harus mencapai anugerah Allah. Nah. Dan ria yang khafi, ria yang hanya inya hatinya nang senang dipuji manusia. Dan gemar ia di dalam hatinya itu bahwa dilihat oleh manusia. Itu hatinya kada keluar, cuma hatinya tuh senang kalau dilihat manusia. Walaupun gawean ibadatnya itu kada dilihat. Cuma hatinya tuh senang, berarti motivasinya manusia bukan senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan gemar ia di dalam hatinya itu bahwa dilihat oleh manusia di atas ibadatnya itu. Padahal tiada dilihatkannya akan ibadatnya itu. Cuma hatinya aja ketujuh. Bila ada orang gairah beribadah. Ya jadi Imam Ghazali umpama ikam di masjid, bajikir surangan. Apa aja bajikirnya? Tenang waktu kada kedengaran suaranya, datang orang jasidin. Sudah itu jilid pertama lah kita baca. Datang orang timbul bahimat dan pina banyaring bajikirnya. Apa tuh maksudnya? Lagi kada ada orang begimit. Mbah ada orang banyaring, siapa tuh kira-kira motivasinya? Awan manusia atau linggangannya pina. Nah, mun ka itu isin kembek bulik aja kada usah di masjid bajikir. Karena hendak minta pahala awan manusia. Arti pahala itu kenyamanan, kesenangan hati pada saat berzikir. Adanya manusia itu pendapat on Allah Ta'ala ada bagian. Karena motivasinya awan manusia. Nah ini yang kita jaga ibadah kita. Melalui zikir tadi. Dan tiada dijahirkannya kepada manusia ibadatnya. Dan tiada beramal ia karena manusia. Dan amalnya itu karena Allah Ta'ala jua. Tetapi bergerak di dalam hatinya. Suka ia dipuji oleh manusia akan dia. Daripada pihak amalnya. Padahal dilawannya akan yang demikian itu. Nang hendak dipuji dilawannya aja. Tetapi tiada kuasa ia menghilangkan daripada hatinya sekali-kali. Karena jika hilang sekali-kali riaknya dan ujubnya daripada hatinya itu, niscaya sampai ia kepada martabat nafsul mulhamah. Atau kepada nafsu mutmainnah. Nah kada kau hilang lagi. Seperti yang lagi akan datang. Dan sugianya bagi orang yang salik atau menuju Allah martabat yang kedua itu bahwa ia membacakan akan zikir Allah. Ya orang tuh Allahu Allah. Ada kalau rajin? Di mana diambil tuh? Di kul huwallah tuh. Kul huwallah. Tuh kalimat yang diambil. Nah, ini zikirnya. Padahal ia berdiri dan padahal ia berduduk dan padahal ia berbaring supaya lepas ia daripada nafsul lawamah. Nah, untuk melafalkan nafsul lawamah ini hingga ia sampai kepada nafsul mulhamah. Nah, ini sudah naik benar nih lah. Luar biasa itu. Jadi ada tarus wirid yang dilaksanakan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan ini ridha atau madad dari Allah karena kita berzikir dengan Allah. Artinya kita berzikir itu bukan kita. Nah, itu kena dinaikkan sedikit. Bukan kita. Mun kita
kada kawa, kita kada kawa. Jadi kita dengan Allah. Di mana dalilnya yang paling terang. Nabi kita contohnya. Fabima rahmatim minallahi lin talahum. Walau kunta fazzan ghalizan lam faddu min haulik. Itu Allah yang menyampaikan, memberitakan kondisi hal Rasulullah. Rasulullah tidak bisa bersifat lemah lembut. Kenapa jadi Rasulullah kawa? Karena Allah memberikan rahmat. Ba'tu lisababiyah. Karena sebab rahmat Allah mendahulunya sebelum berzikir, sebelum bertindak, maka seseorang bisa bertindak dengan lemah lembut karena diatur oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil. Itu Rasulullah, apalagi kita. Jadi Rasulullah kawa bersifat lemah lembut, bagaimanapun orang menyakiti beliau, tetap beliau bersifat lemah lembut. Andai kata beliau bersifat keras, lam faddu min haulik, maka akan orang-orang yang di sekitarnya pastilah lari. Itu dalil. Jadi bukan menggunakan kekuatan kita, tapi yang kita gunakan adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi datang madat dan pemberian Allah atau ridha Allah kepada seseorang yang berzikir. Itu makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya tadi beramalnya 3 tadi ilmunya. Tauhid, fikih dan tasawuf. Nang kaya rukun sembahyang juga ada rukun kalbi, rukun kauli, rukun fi'li. Supaya ibadah kita ini naik ke hadirat Allah. Nah itu kenapa? Karena sifatnya juga yang berlaku. Ada kita. Mun kita berputar di awak kita aja. Iya nang. Lalu di dalam hati hendak minta puji. Karena kita. Timbul tuh. Karena situ ada nafsu. Karena merasa kita yang mempunyai kemampuan. Inilah latihan kita dalam beribadah. Supaya nang dikehendaki dalam Al-Quran surah Fatir ayat 10 itu betul-betul terrealisasi dalam ibadah kita. Apa? Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal amalus salih yarfa'u. Nah itu dalilnya. Supaya zikir-zikir yang sekian banyak kita sebutkan dan amal-amal salih yang kita kerjakan itu berdasarkan 3 ilmu tadi sehingga amal dan zikir itu naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Itu dalilnya surah Fatir ayat 10. Yang ketiga, al-mulhamah namanya. Sifat nafsu al-mulhamah. Maka perjalanannya itu Allah, yakni bahwasanya orang yang salik pada martabat ini tiada jatuh tilik mata hatinya itu melainkan atas syuhud akan perbuatan Allah yang ada pada dirinya. Jadinya mensuhud, hatinya mensuhud, memandang nang ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu gerak dan diam tuh perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dalilnya. Nah ini naik sudah. Ini hampir sudah mencapai martabat arifin para aulia Allah. Karenanya sudah diberi Allah anugerah memandang gerak-gerik, diam dan bergerak itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Kadada gawiannya kadada. Semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam-makam mereka aulia Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan mereka. Kita ini membaca aja dulu lah. Mudah-mudahan ada berkahnya dengan membaca nih. Tahu jalan mereka untuk menuju Allah. Mun kada tahu kita nang ini jalan kita masing-masing ya kalau apa yang kita dapatkan pelajaran kita itu bang. Nah. Karena telah nyata hakikat iman dan yakin di dalam hatinya bahwasanya sekalian perbuatan itu terbit daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Makanya berzikir tadi ada ulama tauhid la kudrata illallah nang sekian cepat tuh. La ilaha illallah la kudrata illallah. La kudrat itu dalam hatinya. Nah, kalau sudah kayak itu ya nang kayak tadi pandangannya. Pandangan dalam suhud hatinya telah nyata hakikat
imannya dan yakinnya di dalam hatinya bahwa sekalian perbuatan itu terbit daripada kudrat Allah Ta'ala. Ya melalui zikirnya tadi ada diisinya kayak itu. Dan selain daripada Allah Ta'ala itu tiada sekali-kali pada hakikatnya kawa. Lah. Tidak sekali-kali pada hakikatnya itu mempunyai perbuatan. Dan telah pana ia daripada perbuatan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Di dalam syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala. Ketika dia mensyuhud semua gerak-gerik, makanya hilang sifat basariahnya. Kawah hilang tuh anugerah Allah. Kada kita anugerah. Nah itu jadi banyak tapakur kita disuruh. Mentapakuri kekuasaan Allah. Dan yang dikehendaki dengan pana pada martabat ini atau nafsul mulhamah, yaitu luput daripada perasaannya dan daripada perbuatannya dan daripada segala panca indranya, yakni gaib ia daripada pendapatnya di dalam syuhud akan Allah Ta'ala dan syuhud akan segala perbuatan Allah Ta'ala. Nah hilang semuanya tadi Pak. Rasa yang diberikan oleh Allah kepadanya diangkat, jak ibarat bahasa tasawuf itu majjub lah. Majjub itu artinya diangkat sifat basariah, maka yang berlaku pada awaknya seluruh itu adalah sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makam buahnya nih, pamandirannya kayak itulah. Dan yang dikehendaki dengan pana pada nafsul mutmainnah. Nih naik lagi. Yang lagi akan datang itu pana segala sifatnya dan syuhud ia akan sifat Allah Ta'ala. Dan yang dikehendaki dengan pana pada martabat radiyah yang sudah diridai Allah, yang lagi akan datang itu yaitu pana dirinya daripada segala sifat basyariah. Basyariah artinya kita lah, manusia, sifat manusia yang biasa. Di dalam syuhud akan ahadiyah Allah Ta'ala. Apa hadiah tuh? Hadiah artinya la ta'ayyun, tidak ada bentuknya. Nah, itu hanya di dalam ilmu Allah, yaitu kun jat, hakikat jat Allah. Nah, itu sudah luar biasa lah. Kita membaca aja malam ini dulu. Nah, mudah-mudahan ada berkahnya yang kita baca ini. Artinya perjalanan mereka menuju Allah, para aulia Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi pengetahuan kita sehingga kita ada bayangan dan ada ingatan ketika kita beribadah. Juga ingin mengingat supaya kita merasa ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling tidak. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita kawam mempraktikkan apa yang sudah kita baca, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan dosa guru-guru kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.